Di antara perkara yang perlu untuk kita sampaikan dan kita ingkari sebenarnya adalah perkara-perkara yang lagi tren pada hari ini, ya. Subhanallah, betul-betul kita ini membutuhkan untuk senantiasa melatih diri kita dengan sifat al-haya, rasa malu, ya, rasa malu terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pernah kita pelajari di Masjid Sultan, hadis di antara hadis arba'in yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di antara wasiat para nabi terdahulu yang masih ada sejak sekarang, artinya wasiat ini adalah wasiat juga oleh para nabi terdahulu. Tidak hanya wasiatnya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi juga para nabi sebelum beliau. Apa itu? Idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Jika kamu sudah tidak punya rasa malu lagi, silahkan lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Ya, artinya sudah tidak punya rasa malu lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena rasa malu itu adalah bagian dari cabang keimanan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu adalah bagian dari keimanan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan rasa malu itu adalah bagian dari keimanan, jemaah sekalian. Hari ini orang dengan bangganya menampakkan aurat, waliyadzubillah, ya, menampakkan aurat, memperlihatkan aurat, berjalan berlenggak-lenggok di hadapan lelaki-lelaki yang bukan mahramnya, na'udzubillahi min dzalik. Bahkan ada yang lebih parah juga, laki-laki memakai pakaian wanita lalu kemudian dikatakan fashion. Subhanallah. Ya, betul penyebutannya ya, seperti itu ya, fashion ya. Iya. Laki-laki memakai pakaian wanita kemudian berjalan menjadi ajang tontonan, kemudian difoto dan viral akhirnya. Subhanallah. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Kalau sudah tidak punya rasa malu, silakan lakukan lagi. Dan kita ini lebih pantas kita malu kepada Allah daripada malu kepada manusia. Hari ini orang berpakaian muslimah dilecehkan, diejek, dikucilkan. Lalu kemudian orang yang berpakaian yang memperlihatkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala benci justru diviralkan atau justru ya dibebaskan atau justru didukung dan sebagainya. Ya mohon maaf, ini ya perlu disampaikan. Ya, suka atau tidak suka silahkan. Kalau tidak suka tidak usah. Kalau suka ya alhamdulillah, kalau tersentuh juga hati ini dengan mendengarkan nasihat-nasihat dari firman-firman Allah dan sabda-sabda Nabi, alhamdulillah. Kalau tidak suka ya silahkan. Kewajiban kami hanyalah menyampaikan. Kewajiban kita hanyalah mengingatkan. Apakah kita akan diam ketika satu kemungkaran terjadi? Tidak, kita tidak boleh juga hanya menjadi seperti syaitan yang bisu. Ya. Ibnu Qayyim mengibaratkan orang yang misalnya dalam Al-Wabil As-Sayyib, beliau itu di antara perkataan yang beliau sebutkan di awal-awal kitab, bahwasanya para ulama menyebutkan orang yang diam dari satu kemungkaran bagaikan setan yang bisu. Bagaimana itu setan yang bisu? Artinya ya, dia mendiamkan kemungkaran tersebut. Dan idza sakata ahlul haqqi 'anil batil dhanna an-nasul batila haqqan. Jika ada orang yang tahu kebaikan, tahu kebenaran, diam dari satu kemungkaran, maka masyarakat akan mengira kemungkaran itu sebagai sesuatu kebaikan. Kenapa? Karena orang-orang yang tahu diam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perlu juga disampaikan bahwa hal yang seperti ini tidak pantas. Ya, di mana orang menampakkan auratnya, subhanallah, berjalan berlenggak-lenggok saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan di antara wanita-wanita penduduk neraka, waliyadzubillah, di antara wanita-wanita penduduk neraka adalah wanita-wanita yang berjalan berlenggak-lenggok bagaikan punuk onta. Sebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berhati-hati jemaah sekalian. Ini kami sebutkan, kami sampaikan karena apa? Karena sayang dan cinta dengan saudara muslim, muslimah. Ya. Apalagi yang tadi menampakkan aurat, lalu kemudian ada lagi laki-laki yang memakai pakaian wanita. Subhanallah. Ya. Dahulu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Adam alaihi salam. Dulu Nabi Adam alaihi salam
ketika tergoda oleh syaitan makan dari buah yang dilarang dimakan pada saat itu oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Nabi Adam tergoda oleh syaitan akhirnya memakannya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan faakala minha, maka Nabi Adam dan Siti Hawa makan darinya, makan dari buah tersebut, ya. Fabadat lahuma sau'atuhuma, maka nampaklah aurat keduanya, ya. Hukuman untuk Nabi Adam dan Siti Hawa, nampak kedua auratnya. Lihat fitrah manusia, bagaimana mereka ingin menutup auratnya, bukan justru menampakkan auratnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Ketika nampak auratnya, tiba-tiba Nabi Adam dan Siti Hawa langsung mengambil daun-daun yang ada di dalam surga dan mereka buat seperti baju menutupi aurat mereka. Jadi mereka dulu malu kalau aurat itu terlihat, sekarang justru malu kalau menutup aurat. Waliyadzubillah, ya. Justru bangga kalau aurat terlihat. Ya, subhanallah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan tentang wanita-wanita Ansor. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, ni'man nisa, ya, kata beliau, ni'man nisa nisaul ansor, sebaik-baik wanita adalah wanita al-ansor, ya, wanita Ansor, kaum Ansor. Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansor. Kenapa? Mereka adalah wanita yang paling pemalu. Tapi rasa malu mereka tidak menghalangi mereka untuk bertanya ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka, kata Aisyah, adalah wanita yang paling pemalu. Bayangkan dulu wanita-wanita Ansor tersebut, mereka ketika tawaf di Ka'bah, wanita itu ketika tawaf di Ka'bah, ya, tidak dibolehkan mereka menutup wajah, ya kan? Mereka membuka wajah mereka. Bahkan yang bercadar pun membuka wajah ketika tawaf di Ka'bah. Tapi kalau khawatir banyak lelaki yang bukan mahramnya, dikhawatirkan mereka kena fitnah dan sebagainya, maka tidak mengapa mereka menutup wajahnya. Aisyah mengatakan tentang wanita-wanita Ansor adalah wanita-wanita yang sangat pemalu, dan itu dipuji oleh Aisyah radhiyallahu taala anhu terhadap wanita Ansor. Kenapa? Mereka membuka cadar mereka pada saat mereka tawaf, tapi ketika berpapasan dengan lelaki yang bukan mahram, mereka langsung mengambil bagian jilbabnya dan menutupi wajah mereka. Allahu Akbar. Itu wanita-wanita mulia dulu, wanita-wanita mulia yang dipuji oleh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini bagaimana jemaah sekalian? Ya, maka sangat disayangkan kalau hal-hal yang seperti ini justru, ya, viral dan kemudian menjadi contoh bagi orang lain. Orang-orang lain pun ikut dan semakin banyak yang ikut, waliyadzubillah. Saya ingatkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan." Barang siapa yang melakukan di dalam agama ini, dalam Islam misalnya, atau di kehidupan dunia ini, siapa yang melakukan satu keburukan, kemudian dia melakukannya dan dicontohi oleh orang lain juga melakukan hal yang sama, maka fa'alaihi wizruha, dia mendapatkan dosanya, wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang mengikutinya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati jemaah sekalian dari memberikan contoh yang buruk. Karena kalau kita memberikan contoh yang buruk, orang lain mengikutinya, maka kita dapat dosa, lalu ditambah dosa orang yang mengikuti kita. Sebagaimana ketika kita memberikan contoh yang baik, lalu orang mengikuti kita, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang melakukan satu kebaikan lalu dicontohi oleh orang lain, maka dia mendapatkan pahalanya karena dia melakukan kebaikan dan mendapatkan pahala orang yang mencontohinya. Ya, jadi lakukan kebaikan saja supaya dicontohi oleh orang, kita dapat tambahan pahala lagi. Dan jangan lakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Allah. Orang-orang akan mengikuti kita, akibatnya kita dapat dosa, dapat tambahan dosa lagi dari orang-orang yang mengikuti kita. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sekali lagi saya sampaikan ini, ya, karena saya baru lihat-lihat juga tadi malam, subhanallah, ya, muncul semua. Ya, muncul semua, la haula wala quwata illa billah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan mudah-mudahan, ya, ini segera terperbaiki dari daerah-daerah sekitar kita atau dari lingkungan kita, ya. Mudah-mudahan semakin banyak orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala.